Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Yeremia ada di layar Anda, silakan dilihat. Yeremia 25:3 ini yang ada di sini kamu baca. Tolong Bu Ana bacakan Yeremia 23 ayat 56. Ayat 5 dan 6 ya. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sebentar, mana tadi? Pelan-pelan ya. Ya, antar saya kecilkan supaya bisa kelihatan semua. Ini nggak usah buka. Oke, ya, Ibu Ana akan membacakannya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Haleluya. Lihat kata keadilan di situ ya. Itu dari kata Sitkenu, Yehova Sitkenu. Sitkenu. Ya, Yehova Sitkenu. Nah, sebenarnya kata keadilan ini adalah terjemahan yang kurang pas. Yang benar adalah kebenaran. Ini ya kata keadilan dan kebenaran. Karena di sini dari kata kebenaran, dikayosune. Jadi ini dimaksud adalah kebenaran, bukan keadilan ya. Yang dimaksud adalah kebenaran. Kebenaran dikayosune. Jikalau kebenaranmu tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan Allah. Ya. Iman kita dibenarkan oleh iman, Roma 1 ya ayat 17. Kita dibenarkan oleh iman. Ya. Kita dibenarkan oleh iman. Itu yang dimaksud dengan Yehova Sitkenu. Ya, oke, Ibu Nerliana sekarang, bentar, saya nyalakan semua mikrofonnya untuk membaca bacaan kita hari ini dari Lukas 18. Silakan Ibu Nerliana untuk dibuka mikrofonnya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ya. Selamat pagi Pastor waktu Indonesia dan selamat pagi buat kita semua. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 bunyinya. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian, Pastor. Haleluya. Di situ ada kata, siapa yang dibenarkan? Pemungut cukai tadi, yang berdoa ya dengan merendahkan hatinya. Kita kemarin sudah belajar kata yang dibenarkan tadi dari kata dikayosune. Ya. Siapa yang membenarkan? Allah, Yehova Sitkenu. Dia membenarkan kita. Ya. Jadi bukan karena kita beramal soleh ibadah maka kita bisa dibenarkan. Enak aja. Semua kesalehan kita ini seperti kain lapuk, kain cemar di hadapan Tuhan. Kain cemar yang dimaksud itu
kain itu ya, bekas lelehan wanita. Itu menjijikan sekali. Itu semua kesalahan kita itu dianggap seperti itu oleh Tuhan. Kita ini dibenarkan. Ya. Yehova Sidkenu, dia yang membenarkan kita. Kemarin kita sudah belajar Jehovah Jireh, kita sudah belajar Jehovah Rohi, kita sudah belajar Jehovah Rafa, kita sudah belajar Jehovah Nisi, Allah yang memberikan pembedaan dalam hidup kita. Kita sudah belajar Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam. Kita sudah belajar Jehovah Syama, Tuhan yang maha hadir. Kemarin ya Pak Wallace, ya Pak Willy yang dari Australia, dia sudah sharing Tuhan itu bersemayam ya di hati yang remuk dan orang-orang yang rendah hati. Tadi ya, pemungut cukai dan orang Farisi. Yang satunya bilang saya sudah ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini. Yang satunya Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan, aku ini orang berdosa. Dan yang mendapatkan pembenaran, pembelaan dari Yehovah Sidkenu, ya Tuhan yang memberikan pembenaran, adalah si pemungut cukai ini yang berdoa dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Saya sudah perpuluhan, ya saya sudah memberi ini, memberi itu, sudah bangun gereja, sudah nyumbang gereja, saya sudah melakukan hal yang baik-baik. Oh enggak. Kerendahan hati. Makanya Tuhan membenarkan si pemungut cukai ini. Nah, seringkali saudaraku, masa lalu kita ya menuduh. Kemarin kita sudah belajar Jehovah Rafa. Kita sudah belajar Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Jehovah Rohi. Suatu ketika kita tinggalkan Tuhan, dan Tuhan kita kembali kepada Tuhan. Dalam Yeremia 23 ayat 6 kemarin ya, kita baca, supaya kamu tahu akulah Yehova. Supaya kamu tahu akulah Yesus adalah Tuhan. Makanya ketika kamu tinggalkan Tuhan, di pencobaan itu datang bertubi-tubi. Dan ketika kamu kembali kepada Tuhan dipulihkan, di Yesaya 60 berkata, semua yang baik, engkau akan menghitap susu bangsa-bangsa. Semua yang baik itu terjadi padamu. Balik lagi, supaya kamu tahu, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Saya kalau ingat itu ya, saya masa-masa kesesakan itu, saya, aduh Tuhan, tahu gini saya nggak tinggalkan Tuhan. Wah, ketika saya kembali kepada Tuhan, Tuhan pulihkan saya dengan luar biasa, dengan berkat-berkat yang anak-anak saya bisa kumpul, bisa bahagia. Dulu waktu saya tinggalkan Tuhan, anak saya tiap hari sedih ngeliat orang tuanya berantem ya. Hari ini anak-anak saya pede. Ya, kalau lihat kita lagi ciuman, kita lagi mesraan, mereka bahagia. Papa mama luar biasa. Aku ingin seperti itu. Supaya kamu tahu Yesuslah Tuhan dan juru selamatmu. Itu yang Tuhan mau. Makanya dibikin pembedaan. Nah, kemudian di masa-masa itu saya suka dituduh, saudaraku. Kadang-kadang tertuduh dengan masa lalu saya, orang-orang yang pernah saya kerjain, yang saya jahati. Saya tertuduh, saudara. Tiap malam itu saya bergumul dengan tuduhan-tuduhan itu. Kadang-kadang saya ingat sekali saya nyakiti orang. Kadang-kadang saya ingat saya pernah benar-benar melukai orang. Aduh, saya nyesel sekali Tuhan, kok saya begitu brengsek. Begitu bangganya habis nyakitin orang, habis ngerjain orang, kok bangganya minta ampun. Tapi malam itu saya kan, wah itu datang bertubi-tubi itu. Waktu itu saya down sekali. Down sekali. Terus saya duduk. Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Entah berapa banyak korban saya dulu ya. Yang saya jahatin, dulu saya curangin, yang dulu saya sakitin, bahkan saya todong pistol segala macam. Entah berapa, wah orang bayangin orang begitu teror itu menjengkelkan sekali, saudara, takut, dan saya itu tiba-tiba menjadi orang yang tidak baik. Oh itu menuduh semua masa lalu saya yang tidak baik itu nuduh semua, saudara, aku bertubi-tubi. Saya datang sama Tuhan malam-malam. Kenapa banyak kamu tertuduh? Banyak orang bunuh diri karena tertuduh masa lalu ya, karena dia merasa bersalah. Banyak orang nggak bisa move on dari rasa bersalahnya. Ketika dia nyakiti anaknya, dia gagal, atau dia gagal dengan ibunya, nolong ibunya, dia gagal untuk bawa anaknya ke dokter sehingga mati. Banyak orang nggak bisa move on, dia nggak bisa berdamai. Dia lupa. Kita itu dibenarkan bukan karena kita hebat. Seringkali kita lalai. Tetapi Tuhan itu tidak pernah lalai. Dia yang membenarkan kita. Bukan kita
bukan kita mau cari pembenaran, tetapi biar kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu Tuhan sudah bereskan. Ya, sebisa mungkin kita berdamai dengan banyak orang. Di luar itu biar Tuhan yang bereskan. Kita serahkan sama Tuhan. Wah, kalau saya mau bilang disuruh satu-satu datangin nggak, waduh, rasanya seumur hidup nggak kelar saya itu bisa pemberesan sama orang ya. Bisa nggak kelar saya pemberesan sama orang. Saya Tuhan, udah nggak sanggup Tuhan. Siapa lagi Tuhan? Udah terlalu banyak kesalahan saya. Yehova Sidkenu, dia membenarkan kita. Waktu saya ketemu Tuhan Yesus, saya minta mati. Kenapa? Apa lagi Tuhan? Saya udah sia-sia semua. Akhirnya saya kerjanya cuma nyakitin orang doang. Di luar orang siapa mau dengar saya? Kamu kembali melayani Tuhan. Beritakan kebenaran. Oh, nggak bisa Tuhan, siapa yang mau dengar saya? Makanya saya juga bersyukur sama Tuhan ya. Banyak orang-orang Tuhan. Kalau saya tanya berapa banyak yang kamu baptis, saya nggak lagi nyombongin diri, bukan. Tapi saya lagi menunjukkan kepada saudara bagaimana Tuhan menyertai saya. Dari orang yang tidak baik, dan Tuhan kasih karunia buat banyak jiwa-jiwa datang pada Yesus. Ya, kemarin ada satu ibu gembala yang senior ya, ada satu pendeta senior. Dia telepon saya, gimana keadaanmu di sana? Wah, kamu tuh menuai terus ya. Iya nih, saya bilang. Pastor, saya juga. Wah, saya tadi sambil terharu ya, karena si ibu gembala ini tahu persis keadaan saya. Tahu persis waktu saya hancur-hancuran. Tahu persis. Wah, kamu dapat kasih karunia Tuhan benar-benar, dia bilang. Iya, Pastor, saya bilang. Wah, saudaraku, dia yang membenarkan kita. Makanya teman-teman yang hari ini masih hidup dalam tertuduh rasa bersalah, dia adalah Yehova Sidkenu. Dia yang membenarkan kita. Ya, saya tolong bacakan Roma 1 ayat 17, Ibu Ana. Atau kita baca sama-sama ya. Roma 1 ayat 17. Ini bagus sekali. Kita buka Alkitab kita. Saya share screen ya. Roma 1 ayat 17. Simpel sekali ya kata Yehova Sidkenu itu, tetapi itu penting sekali buat Anda mengerti, Roma 1 ayat yang ke-17. Bentar, ayatnya benar nggak tadi? Iya, benar. Roma 1 ayat 17, Ibu Ana, bacakan dulu, kita baca sama-sama, sudah tertam di layar. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita dibenarkan karena iman ya. Dibenarkan karena iman. Kalau Anda baca satu pasal ini, itu orang-orang yang dibenarkan karena iman. Kita percaya, dekat erat sama Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita ini terlalu banyak bikin salah sama manusia dan sama Tuhan. Terlalu banyak bikin salah sama manusia sama Tuhan. Tetapi sungguh bersukacita ya. Di malam-malam ketika saya tertuduh ya, saya ingat tulisannya Martin Luther, bagus banget ya. Martin Luther ya, benar Martin Luther. Saya ingat tulisannya Martin Luther, bagus banget. Ternyata nggak cuma saya ya yang sering merasa tertuduh ya. Dan banyak bapak-bapak dan ibu-ibu atau saudara-saudara yang mengalami rasa tertuduh. Bukan untuk mencari pembenaran, tetapi kita mau mencari damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Ketika iblis memamerkan, menunjukkan kepadamu masa lalumu yang tidak baik, yang gagal, yang terpuruk, yang Anda menjadi korban bully, Anda menjadi hal-hal yang tidak baik ditunjukkan oleh iblis kepadamu. Maka si Martin Luther ini bilang, bagus banget, tunjukkan pada iblis masa depannya. Ada di neraka maksudnya gitu ya. Jadi ketika iblis itu menunjukkan kamu, ya mengingatkan kamu, ketika iblis itu mengingatkan kamu masa lalumu yang tidak baik, ingatkan dia masa depannya. Ya, ingatkan sama si iblis itu masa depannya dia di neraka. Oh, ia akan dihukum selama-lamanya di neraka. Saya senang sekali. Itu saya itu ya. Terus yang ada drama teatrikal musikalnya Karman itu ya, Karman Shaw zaman dulu itu ya. Dia pakai ini bagus banget.
ketika setan menunjukkan masa lalu dituduh ya, setan tuduh jaya menuduh kita, bikin hati kita nggak sejahtera. Dan kadang-kadang teman-teman juga suka mengingatkan dosa masa lalu saya, karena saya sedih juga. Walaupun iya memang saya banyak berdosa ya, tapi saya selalu ingat itu ya, selalu ingat bahwa iblis itu memang menuduh. Kadang-kadang tanpa sengaja, bukan orang-orang itu mau menuduh, dia nggak sengaja. Tetapi ingat, Tuhanlah, Tuhan Yesus itu Yehova Sidkenu yang membenarkanmu. Jadi di masa-masa ketika saudara sudah mengalami pembenaran dari Tuhan, jangan takut. Ingat, Yehova Syama. Tuhan itu hadir saat kita merendahkan hati kita. Masa lalu kita oh ya Tuhan. Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak baik Tuhan. Oh iya, supaya kamu rendah hati. Saya, aduh Tuhan kok baik bener sama saya. Iya, supaya rendah hati. Makanya kamu nggak bisa pamer-pamer kamu yang hebat, kamu yang apa, kamu brengsek kok. Iya Tuhan, benar. Aku yang membenarkan kamu, aku yang melayakkan kamu untuk melayani aku. Haleluya, dialah Tuhan Yesus, Yehova Sidkenu. Haleluya. Katakan amin saudaraku, kiranya rema yang dari Tuhan Yesus menolong Anda untuk berdamai dengan masa lalumu melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Berdamai dengan Tuhan Yesus yang membenarkanmu, Yehova Sidkenu. Sehingga kamu bisa berdamai dengan masa lalumu, bisa move on, dan bisa menatap masa depan. Kerendahan hati. Tuhan bersemayam di orang-orang yang rendah hati. Di hati yang remuk dan orang-orang yang rendah hati. Kemarin ya, di Yesaya 57 ya, kemarin ayat berapa? 17. Bagus sekali ya. Haleluya.